kami juga ingin meminta klarifikasi nih Pak, karena kalau berkaitan dengan Morowali, ini kan pertemuan antara Pak JK dan Pak Luhut pada saat itu dalam satu event begitu ya. Pak JK mengatakan bahwa tukang lasnya aja di Morowali dari China. Itu satu yang ingin saya konfirmasi, karena harusnya sebenarnya kalau berdasarkan riset, harusnya tenaga kerja asing ini adanya di sektor konstruksinya, bukan di pekerja kasarnya. Jadi ini sebenarnya seperti apa nih tenaga kerja asing ini di dalam negeri ini berada di level mana? Itu pertama. Kedua, lalu kita juga kan memberikan kebebasan pajak hingga 30 tahun untuk China. Apakah ini bukanlah bentuk kerugian negara? Sedangkan kita bisa lihat bahwa dengan adanya komoditi boom belakangan ini, pajak negara kita surplus, harusnya bisa dapat dari situ tuh. Nah, bagaimana nih Pak Seto melihat hal ini? Iya, jadi pertama soal tenaga kerja ya. Jadi memang kalau dalam fase konstruksi, porsi tenaga kerja dari asing itu akan lebih besar. Kenapa? Karena peralatan, mesin-mesin segala macamnya memang difabrikasi di sana. Tapi menurut kami ini masih oke. Kenapa? Karena begitu pabrik ini selesai, itu kondisinya akan berbalik 180 derajat. Penyerapan tenaga kerja lokal itu akan jauh lebih besar. Dan buat kita interestnya kan di situ. Kita nggak mau pabriknya selesai lama-lama dong pembangunannya. Kita mau pabriknya cepat selesai, dia beroperasi, dia berkontribusi terhadap ekonomi lokal, penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak. Ya, dan gitu. Pengawasan terhadap TKDN itu baik Pak? Tentu ada, itu kita awasin ininya. Kan mereka harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada di Indonesia. Jadi tadi ya, dari sekitar 60.000 ya, mungkin kalau lebih tepatnya mungkin angkanya sekitar 69.000 ya. Saya kira tidak lebih dari 10% sekarang yang TKA. Gitu. Jadi nanti tanggal 21, tanggal 22 nanti akan ada acara peresmian ya, pabrik baterai di Morowali, bahan baku baterai di Morowali. Kita akan undang CNBC dan bisa lihat sendiri. Gitu. Karena kan seeing is believing gitu ya. Jadi mungkin orang-orang yang menyatakan, wah ini TKA-nya terlalu baik ya belum pernah ngelihat. Tapi saya kira sudah banyak kok yang datang ke sana gitu ya. Jadi saya kira itu adalah satu hal yang perlu ditegaskan ya, bahwa nggak benar kalau misalnya tenaga kerja asingnya itu jauh lebih besar. Dan bukan hanya itu Mbak, di Morowali kita membuat politeknik untuk melatih tadi ya lulusan-lulusan SMA yang ada di lokal supaya tadi dia siap kerja. Jadi ketika dia lulus 3 tahun dia langsung diserap sama industrinya ini gitu. Dan itu juga bagian dari upaya kita untuk meningkatkan SDM gitu. Jadi tidak benar misalnya wah kita impor besar-besaran TKA, saya kira enggak. Yang kedua, dalam hal tadi ya, untuk pengembangan bahan baku baterai ya. Jadi ada satu pabrik bahan baku baterai, dia mulai bangun di 2018. Dari 2018, dia sudah kirimkan lulusan-lulusan S1 kita ambil S2 di Tiongkok. Jadi ketika mereka pulang, pabrik baterainya selesai, mereka ini yang mengoperasikan. Jadi kemarin waktu Pak Luhut terakhir ke sana, kita ngelihat lulusan-lulusan itu. Sudah ada 35 orang yang disekolahkan S2 untuk kemudian dia bisa kembali bekerja dan mengoperasikan pabrik bahan baku baterai yang teknologinya Mbak itu tidak banyak negara yang menguasai gitu. Dan ini mereka akan mengirimkan batch-batch lagi. Jadi saya kira ya ini yang mungkin belum banyak diketahui oleh publik. Dan perlu diluruskan juga ya Pak ya, betul. Baik. Yang kedua, yang kedua soal pajak ya. Ya pajak tadi belum ya. Singkat saja Pak, silakan. Iya, yang pajak menurut saya gini, kan ada fasilitas tax holiday. Dan kita memang berikan fasilitas tax holiday itu. Jumlahnya nggak benar kalau 30 tahun. Tergantung berapa nilai investasinya. Ada yang dapat 7 tahun, ada yang 10 tahun, yang ada 15 tahun. Nah, tapi saya ingin tunjukkan satu data aja yang kita peroleh ya. Kalau boleh mungkin dilihat di slide nomor 7. Slide nomor 7 di situ dilihat adalah penerimaan pajak dari produsen baja ya pada Januari-Juli 2022 itu bahkan lebih dari 2 kali lipat dibandingkan 6 tahun yang lalu. Jadi penerimaan pajaknya meningkat. Ada muncul PPh 21, PPh badan, PPN dalam negeri, PPN impor, bisa dilihat di sini. Meningkat semua kok. Gitu. Jadi tidak benar kalau tidak ada kontribusi pajaknya. Gitu. Jadi ini juga sekali lagi mungkin ya berbicara tidak dengan fakta gitu.